Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti ajaran diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Di mana diseminasi ini merupakan salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10, di mana saya disitu menjadi salah satu anggota calon guru penggerak dari selanjutnya sekarang saya minta kepada kepala sekolah untuk memberikan atau sambungan sebelum kita lanjut ke pemaparan materi. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita berselawat salam bagi baginda Rasulullah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini kami sekolah, saya sendiri sangat berbangga dan perlu kita memberikan apresiasi kepada guru kita, yakni Ibu Rohana sebagai calon penggerak. Mudah-mudahan lulus dengan nilai terbaik. Mudah-mudahan juga dapat berkolaborasi dengan guru-guru yang lain di dalam menerapkan bagaimana budaya positif di sekolah, yakni diseminasi budaya positif. Ini sangat penting untuk kita lakukan, kita terapkan di sekolah, karena budaya positif ini merupakan boleh kita katakan tuntutan agar pendidikan di sekolah dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, demi membina karakter, prestasi, dan kompetensi anak didik kita. Bapak Ibu, saya juga memberikan apresiasi kepada semua guru, karena program ini program dari kementerian untuk calon guru penggerak atau CGP. Mudah-mudahan ini dapat memberikan makna positif juga bagi sekolah kita. Dan secara kebetulan ini kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada CGP yang bersangkutan, karena sekolah kita termasuk juga dari sekolah penggerak. Ini merupakan satu kolaborasi yang sangat bermakna di dalam menerapkan pendidikan sepanjang hayat. Bapak Ibu, ke depan tidak hanya sewaktu mengikuti pendidikan atau diklat dari CGP ini, namun nanti setelahnya kita tetap dan selalu berkolaborasi. Begitu juga kita harapkan kepada CGP yang bersangkutan untuk tetap memberikan praktik-praktik baiknya untuk selalu berbagi ke teman sejawat. Itu harapan sekolah. Bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini
belum mengikuti program kementerian ini, yaitu calon guru penggerak, mudah-mudahan ada bukaan lagi, nah sehingga semua kita dapat mengikuti program itu dengan satu dasar atau latar belakang kita untuk mengikutinya, yakni agar prestasi belajar siswa itu dapat meningkat, karakter siswa dapat lebih positif. Itu tujuan dari program ini. Ibu guru yang sedang mengikuti pendidikan ini, sekali lagi saya berikan apresiasi telah mau masuk di dalam program ini dan menjadi CDP ke depan. Yang kita harapkan sekolah dapat kemanfaatan yang lebih maksimal agar apa yang dihadirkan oleh pemerintah kemudian wujud. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya berpesan agar semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IGP atau kepada ibu guru yang bersangkutan agar senantiasa memberikan dukungan, bahkan bukan saja dukungan, tetapi mau berkolaborasi dengan ibu guru kita, nah sehingga tujuan dari pendidikan itu dapat terlaksana, dapat terwujud. Nah, itu saja mungkin harapan sekolah. Sekali lagi saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu guru yang mengikuti CDP dan kepada bapak ibu guru yang mendukung kegiatan ini, sebagaimana ada CDP kita yang sudah selesai dan sudah tidak CDP lagi, C-nya sudah dicabut, tinggal guru penggeraknya dan sudah disandang itu dengan diberikannya sertifikasi guru penggerak. Ini juga merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya. Nah, sehingga di dalamnya nanti kita menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun yang akan datang ini, semua sudah kita berlakukan baik di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kemarin masih K13. Untuk tahun pembelajaran yang akan datang ini, kelas yang belum, kita akan menerapkan kurikulum Merdeka secara keseluruhan, atau disebut juga kurikulum Merdeka ini dan akan dijadikan sebagai kurikulum nasional. Nah, itu Bapak Ibu, silakan tetap berinovasi, silakan tetap berkreasi, silakan tetap melakukan pembaharuan yang sifatnya positif di dalam pembelajaran yang kita lakukan atau yang kita terapkan. Demikian Bapak Ibu, demikian ibu guru kita, calon guru penggerak, semoga senantiasa tetap dalam keadaan prima menjalankan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala
ada mempunyai harapan untuk saya pribadi, maupun mungkin ini mungkin untuk harapan kita semua ya, dimana harapan saya ini kan seperti pembahasannya nanti diseminasi budaya positif, dimana kan budaya positif ini kita sebisanya kita terapkan selama-lamanya di sekolah ini, namanya juga kegiatan positif yang harus dilaksanakan terusnya. Suatu program sekolah itu akan berjalan lancar jika adanya kerjasama di antara semua murid yang ada di sini. Bisa harus bekerjasama, berkolaborasi, saling mendukung, berbagi, ya, berbagi agar bersama di sini. Kalau sebagus apapun program yang kita rencanakan, tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya kolaborasi dengan sesama di sini, tanpa adanya komunikasi yang baik, cuma kata kalau tidak ada hal tersebut. Jadi harapan saya di sini, mari kita saling belajar bersama, bekerja sama, berkolaborasi dan komunikasi yang baik untuk mewujudkan disiplin positif atau program-program sekolah yang akan kita rencanakan ke depan. Ya. Kemudian selanjutnya di sini berkaitan dengan kegiatan saya di GDP. Di sini ada fasilitator saya, Bapak Firman, namanya orang kaya. Kemudian kalau pengajar praktik kan yang akan mendampingi di sekolah, kegiatannya dilaksanakan di sekolah. Kemudian saya sendiri sebagai guru penggeraknya. Kemudian sekarang kita lanjut ke budaya positif. Sebelum ke materi selanjutnya atau pembahasan intinya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Ada yang bisa? Siapa yang bisa menyatakan atau memberitahu saya apa sih budaya positif? Mungkin kita semua pernah mendengar budaya positif. Ada yang bisa memaparkan budaya positif itu apa? Silakan, Busna. Mungkin budaya positif itu menurut saya ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya misalnya anak-anak kebiasaan sehari-harinya itu berkata atau bertindak yang baik-baik gitu. Atau tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Itu aja. Bagus. Terima kasih, Busna. Ada yang lain? Budaya positif. Silakan, Pak Ustaz. Budaya positif itu banyak kayaknya kita praktekkan di sini. Salah satunya antar guru, misalnya kalau datang salam, ucapan salam, terus bermusafahat, begitu juga siswa bersama gurunya, juga kebiasaan budaya positif. Dan banyak juga yang lain. Seperti yang disampaikan oleh kedua guru-guru kita, ada Ustaz sama Bu. Nah, sebenarnya budaya, kita berangkat dari kata budaya. Budaya itu kan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan, yang menjadi sudah tradisi kita di sekolah ini. Seperti yang disampaikan sama teman-teman yang tadi, ada kayak apa nih, menjaga kebersihan, kemudian salam senyum sapanya, ya, sarapan paginya, ya, itu merupakan sebuah apa namanya bisa dinamakan sebagai sebuah budaya positif. Nah, pertanyaan saya sekarang, pentingkah budaya positif itu? Sangat penting. Sangat penting ya. Karena kenapa sangat penting? Kenapa dia sangat penting? Karena positif ya. Iya. Karena positif benar ya. Segala sesuatu yang apa berpenting pasti dia positif ya. Dengan kita memahami budaya positif ini, kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri peserta didik atau diri siswa. Kemudian peran kita sebagai guru adalah menyebarluaskan disiplin positif ini kepada semua warga sekolah, terlebih para peserta didik kita ya, untuk meningkatkan atau menimbulkan jiwa budi luhurnya atau budi pekertinya yang baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa konsep inti modul 1.4 ya. Ada 8 materi yang akan saya paparkan nanti. Mungkin secara singkatnya nanti di sini ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebaikan, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol dan 7 keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Kita mulai dari perubahan paradigma baru. Tapi sebelum saya kesini, saya mau bertanya lagi sama teman-teman semua. Selama proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas, ya setahu saya ada 2 pembelajaran yang sering kita dengar. Ada namanya pembelajaran berpusat pada guru
dan pembelajaran berpusat pada siswa. Kira-kira ada yang tahu perbedaan antara keduanya? Ada yang tahu? Silahkan siapa yang bisa angkat tangan. Ustaz? Ustaz tapi lihatnya Ustaz. Silakan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu kayak gimana? Pembelajaran berpusat pada guru itu kayak gimana? Kalau yang berpusat pada siswa, siswanya aktif dalam pelajaran. Kalau yang berpusat pada guru, gurunya aja yang ceramah di depan, terus anak-anak mendengarkan. Oke, seperti yang disampaikan sama Kusna, kalau yang berpusat pada siswa, siswanya lebih aktif gitu ya. Kalau yang berpusat pada guru, gurunya yang lebih aktif daripada siswanya. Kemudian sekarang pertanyaan selanjutnya, selama ini kita sudah menerapkan atau menggunakan proses pembelajaran yang seperti apa? Apakah masih menggunakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid atau menggunakan proses pembelajaran yang berpusat pada guru? Yang mana yang sering kita gunakan? Yang Bapak Ibu gunakan di kelas itu yang mana? Dua-duanya. 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 Yang lebih dominan yang mana? Yang lebih dominan yang mana? Lebih aktif siswa. Oke. Kalau sudah lebih aktif siswa berarti pembelajarannya bisa dikatakan sudah berpusat pada murid. Idealnya sekarang ini kita sudah sudah melaksanakan pembelajaran berbasis atau berdiferensiasi atau pendidikan atau pembelajaran yang sudah berpusat pada murid. Kenapa kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena kita harus tahu kebutuhan murid itu seperti apa. Kebutuhannya itu berbeda-beda. Murid di dalam kelas itu walaupun dia duduk di bangku yang sama, di ruang kelas yang sama, makan makanan yang sama, tetapi dia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan siswa kita. Ada yang seperti yang kita ketahui kan gaya belajar siswa itu berbeda-beda ya. Ada 3 ya. Ada 3 benar. Mohon maaf kakak kelas kalau saya salah, tolong koreksi. Ya, ada 3 ya. Ada audio, visual sama kinestetik. Jadi ketiga-tiganya ini harus diperhatikan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, jika kita sebagai guru menerapkan masih menggunakan metode ceramah, berarti kita tidak akan bisa mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa karena kita hanya yang menggunakan atau mementingkan kebutuhan siswa. Bagaimana caranya kita mengetahui kebutuhan siswa itu berbeda-beda? Dengan melakukan asesmen diagnostik. Dari sana kita bisa tahu kebutuhan siswa itu apa saja. Ya, seperti di sini yang dijelaskan bahwa perubahan paradigma belajar mudah harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya perkembangannya itu harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa di sini yang menjadi profil atau nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ya? Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja senantiasa kita ingin menciptakan atau melihat anak didik kita itu beriman, mempunyai keimanan, ketakwaan, kemudian mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian berkebinekaan global ini berkaitan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Kemudian bergotong royong di sini artinya tidak hanya bergotong royong di luar kelas dalam kegiatan gotong royong bersih-bersih kelas ada apa? Kelas maupun ruangan, tetapi bergotong royong ketika menyelesaikan pekerjaan kelompok ya atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian kreatif. Peserta didik diharapkan kreatif ya, kreatif dalam mengeksplorasi bakat dan minatnya, kemudian bernalar kritis atau berpikir kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Kemudian di sini berkaitan dengan teori kontrol, ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, sebelumnya miskonsepsi itu ada yang tahu? Pak Ustaz tahu apa itu miskonsepsi? Hah? Ya, miskonsepsi itu ada yang tahu? Pemahaman yang salah terhadap suatu ilmu atau pengetahuan atau teorinya ya. Miskonsepsi itu pengetahuan yang salah tentang teori kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid, ya. Tetapi pada kenyataan sebenarnya kita tidak bisa. Karena apa? Dipengaruhi oleh motivasi intrinsik.
tapi tidak ada motivasi dari dirinya sendiri, akan susah. Mungkin pada saat ini iya, tetapi seiring berjalannya waktu pasti akan mulai kendor lagi atau mengulangi kesalahannya lagi. Ya, kita mulai dari ilusi yang pertama. Ilusi guru mengontrol murid. Namanya juga ilusi ya. Ilusi mengontrol murid. Contohnya seperti ini. Jika suatu saat atau jika ada siswa yang melakukan kesalahan, ini pernah saya lakukan. Mungkin sampai saat ini siswa-siswa saya yang di SMP. Ketika saya masih di SMP, saya bisa mengontrol mereka karena sering bertemu dengan mereka. Kalau karena saya sudah pindah ke sini, saya tidak bisa lagi. Banyak sekali laporan. Memang pada saat itu dia mereka menuruti apa yang kita perintahkan untuk tidak berbuat lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Tetapi karena seiring berjalannya waktu, kemudian tidak ada motivasi intrinsik atau internal dari dirinya pribadi, mereka akan mengulangi hal yang sama. Itu menandakan bahwa kita tidak mampu untuk mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya ini kayak gimana? Maksudnya di sini adalah penguatan positif yang efektif. Maksudnya di sini adalah berupa bujukan dan rayuan. Sampai kapan kita bisa membujuk siswa, merayu siswa untuk tidak melakukan kesalahan atau tidak berbuat salah? Sampai kapan? Sadarnya itu kan tidak terukur ya, kapan ya? Sekarang, besok. Mungkin kita sudah pindah dari sekolah ini, bakalan tetap mengulangi kesalahan lagi di sekolah lain. Ya, ini kembali lagi ke kesadaran siswa itu sendiri. Pokoknya berkaitan dengan motivasi intrinsik atau kembali ke dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apa iya kita memberikan kritik kepada siswa membuat dia merasa bersalah akan menguatkan karakter siswa? Tidak kan? Belum tentu kan? Yang ada barang ngeremon kan? Yang ada dia nanti kan semakin sakit hatinya karena dikritik terus, walaupun awalnya itu adalah kesalahannya dia, tetapi mungkin caranya yang akan berbeda. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan semuanya udah dewasa nih, apa kita berhak memaksakan keinginan kita kepada orang lain? Tidak kan? Tidak. Karena yang bisa mengubah seseorang, yang bisa mengubah peserta didik itu, mengubah seseorang itu hanya dirinya sendiri. Yang bisa mengontrol dirinya itu ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau Ustaz bisa dikontrol sama Pak Usul? Bisa? Bisa? Sama istrinya? Iya. Kan kita tidak bisa dikontrol sama orang lain kecuali diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang kita sendiri yang tahu kontrol. Ya. Yang bisa dikontrol itu hanya robot atau buatan manusia, ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, di mana kemarin atau dulu itu kita masih menggunakan stimulus respon. Sekarang kita akan merubah teori stimulus respon itu menjadi teori
26. Kita lanjut ke disiplin positif. Tidak ada disiplin positif. Disiplin kalau kegiatan sehari-hari, disiplin itu kan cenderung kita artikan sebagai sebuah aturan, ya, aturan yang nantinya kalau kita melanggar dan dapat konsekuensi atau dapat hukuman. Pada dasarnya bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar, ya. Pembentukannya itu lebih disiplin diri. Jadi kebiasaan-kebiasaan seseorang atau peserta didik dalam belajar menata kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan sehari yang bersifat positif, misalkan Pak Indra minum dulu. 3. Oke, selanjutnya tentang disiplin positif. Sebelum kita ketahui disiplin itu apa, biasanya kan di sekolah kalau kita dengar disiplin pasti tentang kita dapat sebuah aturan. Kalau tidak disiplin ya kita nanti dapat hukuman. Cenderung diartikan seperti itu oleh peserta didik. Kemudian, tetapi pada kenyataannya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Awal pembentukan kata disiplin itu adalah disiplin diri, mengacu pada diri sendiri untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap semua nilai-nilai yang diyakini. Ya. Kemudian disiplin positif di sini artinya adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, hukuman atau ancaman. Jadi di sini kita garis bawahi adalah kesadaran. Disiplin positif itu tercipta karena kesadaran dari peserta didik itu sendiri, dari motivasi intrinsik dan peserta didik itu sendiri tanpa adanya imbalan, penghargaan, hukuman atau ancamannya. Disiplin positif itu akan bisa terwujud apabila peserta didik itu memiliki motivasi intrinsik. Kalau dia mengandalkan motivasi ekstrinsik itu tidak bakal bisa. Ya, yang paling kuat itu adalah motivasi intrinsik atau internal, ya. Nah, kemudian kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebijakan universal. Ada yang tahu nilai-nilai kebijakan universal itu seperti apa? Ada? Oke, kalau nggak ada tahu, sekarang ibu kasih tahu. Ya, Bu. Ya. Nih, nilai-nilai kebaikan ya atau nilai di mana nilai-nilai kebaikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, latar belakang maupun bahasa. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada, tetapi di sini hanya 3 yang saya cantumkan yang berasal dari institusi atau organisasi. Ya, sekali lagi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada, tapi cuma 3 yang saya naikkan. Ya, yang pertama profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila di sini ada nilai-nilainya ya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maaf ya, bernalar. Kemudian ya, dari Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen tanpa melihat latar belakang agama maupun suku bangsa. Kemudian yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, yang memberikan yang terbaik ya. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Kita lanjut ya. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Jika kita kaitkan di dunia pendidikan itu ada beberapa di sini ya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesadaran. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu kebutuhan dasar itu apa. Ya, kebutuhan di sini adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala
malam punya kebakaran atau kebanjiran sehingga dia tidak bisa tidur cepat. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dan berkaitan dengan rasa diterima, diperdulikan, berbagi dan kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Hal ini bisa kita temukan ketika pembagian kelompok di kelas. Ya, mungkin ada salah satu di antara anggota kelompok yang kita bagikan di kelas itu suka menyendiri, tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain, mungkin karena malu atau apa, ya. Padahal dia sendiri itu atau peserta didik yang malu itu sebenarnya dia membutuhkan rasa diterima, rasa diperdulikan oleh anggota kelompok yang lain, ya. Berarti dia membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, berkaitan dengan harga diri, keinginan dianggap memimpin dan berprestasi. Mungkin di kelas kita ketika kita menjelaskan materi, kita bertanya ketika melakukan refleksi, ada kira-kira yang bisa? Pasti ada salah satu siswa yang ketika kita bertanya pasti dia aja yang katakan. Sebenarnya dia itu mempunyai keinginan untuk diakui. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Maksudnya di sini adalah jika kita kaitkan dengan gaya belajar peserta didik itu kan ada 3, ada kinestetik, video, sama audionya. Jika kita hanya menggunakan metode ceramah saja, kita berarti sudah merampas hak-hak dari peserta didik kita sendiri. Ya. Kemudian dia itu padahal maunya kebebasan dalam artian disesuaikan, proses pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ini berkaitan atau bisa kita lakukan dengan melakukan pembelajaran yang seperti belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, karena di situ siswa bisa tertawa lepas, antusias dan humor. Kita tidak bisa menyalahkan siswa tertawa di kelas karena itu merupakan sebuah kebutuhannya, sama seperti kita butuh kesenangan, ya. Kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 2, ya, ada intrinsik dan ekstrinsik, atau yang dari dalam dan dari luar. Di sini sudah jelas apa yang menjadi motivasi eksternal dan internal. Kalau dia ada dorongan dari luar berupa ketidaknyamanan atau ancaman, itu pasti ekstrinsik karena berasal dari luar. Di sini sudah jelas juga ada imbalan yang mengharapkan imbalan dari orang lain atau institusi, berarti motivasinya adalah ekstrinsik. Berbeda dengan yang internal, ada kemauan dari dirinya sendiri, ya. Saya menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ada dorongan dari diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik atau mencapai sebuah tujuan. Nah, di mana tujuan disiplin positif ini adalah motivasi internal itu sendiri, ya. Kemudian selanjutnya kalau di sini berkaitan dengan peserta didik sudah jelas perbedaannya juga kita kaitkan motivasi eksternal dan internalnya. Murid melakukan kedisiplinan karena adanya rasa takut untuk menghindari hukuman dan mengharapkan penghargaan. Rasa takut, penghargaan itu kan dari luar. Orang lain yang akan memberikan hukuman, orang lain yang akan memberikan kita penghargaan. Berarti itu motivasinya dari luar. Sedangkan dari dirinya sendiri yang dia menghargai nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya sendiri. Nilai-nilai kebaikan yang ada di dirinya sendiri sehingga dia bisa menghargai dirinya sendiri. Intinya kalau dirinya sendiri, intinya kan internal itu berasal dari diri sendiri, motivasi internal. Kemudian sekarang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, konsekuensi udah sering kita dengar, ya. Udah sering kita dengar. Kalau restitusi, jujur saya baru dengarnya ketika sudah program CD ini baru saya tahu apa itu restitusi. Di sini sudah jelas hukuman, konsekuensi itu apa. Kalau yang hukuman tidak terencana tiba-tiba, misalkan maksudnya di sini ada tidak terencana, tidak tiba-tiba. Kita tidak perlu merencanakan kan hukuman apa yang nanti akan kita berikan kepada siswa jika misalkan dia terlambat atau dia tidak menggunakan atau tidak mengerjakan tugas terpaksa. Kita kan tidak pernah merencanakan apa yang akan menjadi hukumannya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hanya guru saja mempunyai peran. Guru doang yang menentukan hukumannya apa. Tanpa berkolaborasi atau berkomunikasi dengan siswa. Bersifat satu arah, guru doang yang mempunyai peran. Dan yang terakhir ada berupa hukuman fisik atau psikis. Fisiknya itu bisa berupa bagian kelas silakan lari keliling lapangan, itu ya fisik. Silakan push up 20 kali, itu fisik. Kalau yang psikisnya
melalui perkataan. Ya. Tetapi kita sebagai guru hati-hati dalam menggunakan perkataan atau omongan karena itu bisa menyakitkan perasaan peserta didik kita yang akan bisa tertanam pada memorinya sampai kelak nanti. Ya. Kemudian yang rencana konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Biasanya kan di sekolah kita punya tata tertib ya. Kalau kita tidak melakukan ini, konsekuensinya atau sanksinya ini, ya. Itu kalau yang konsekuensi sudah ada kesepakatan ya, yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Kemudian guru tetap juga tidak nyaman sehingga guru selalu memonitor murid. Misalkan ketika ada guru piket, ada yang melihat peserta didik yang telat, maka akan ditemukan konsekuensinya apa, ya. Kemudian selanjutnya adalah restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam melakukan restitusi ada 3 tahapan nanti yang akan kita pelajari untuk memperbaiki kesalahan peserta didik, ya. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif, dia melakukan kerjasama dengan siswa, mencari informasi kenapa dia melakukan kesalahan dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah contoh perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya sama, tetapi cara menyelesaikannya itu berbeda. Kalau hukuman, murid kalau ada yang telat, murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru memarahi murid, kemudian murid disuruh menyelesaikan terlambat lagi sebanyak 100 kali hukuman. Ya, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Orang keluar kelas, dia diam di kelas. Ya, kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang disepakati. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita balikin lagi ke siswanya. Kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Ada nggak niat untuk memperbaikinya? Nah itu. Kemudian yang kedua adalah murid terbuka dan menghormati dirinya sendiri. Ketika proses restitusi kan dia berkolaborasi, berkomunikasi dengan guru. Dari sana dia terbuka apa permasalahannya sehingga dia melakukan kesalahan dan menentukan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Kemudian selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Sebelum ke selanjutnya atau materi selanjutnya, teman-teman semua kira-kira berada di posisi yang mana? Berada di posisi yang mana? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Teman, pemantau atau manajer? Yang mana? Penghukum. Nomor 1 teman, manajer dong deh. Manajer dong deh. Itu apa rasa bersalah enggak? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke laptop ini ya penjelasannya. Kita langsung ke contohnya. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai guru posisinya sebagai penghukum, kalimat pernyataannya seperti hormat bendera pada bendera selama 1 jam. Itu kalimat penghukum, ya. Kalau pembuat rasa bersalah, kalimat pernyataannya berbeda. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu Bapak. Yang membuat kemudian terkesan membuat anak itu bersalah, ya. Kemudian selanjutnya kalau kita memposisikan diri menjadi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu Bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita memaafkan dia. Kita memaafkan peserta didik entah itu sambil bercanda, main-main karena kita beranggapan bahwa dia teman kita. Jadinya gampang-gampang aja kita maafin gitu kan. Kemudian kalau sebagai teman, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara kamu beri atribut di koperasi dan jangan diulang lagi. Lebih ke konsekuensi yang tadi, ya. Kemudian kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Di sini dia ada dialog. Ada dialog antara peserta didik dan guru. Sekali lagi, kalau manajer itu adalah dia melakukan kolaborasi dengan peserta didik, melakukan dialog, ya, untuk mencari tahu kesalahannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita akan menentukan posisi
atau pemantau? Pembuat masa bersalah. Saya kecewa sekali kita lihat. Pembuat masa bersalah. Lalu kemudian selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, manajer, teman atau apa? Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Pembuat masa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan. Penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol apakah? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada kolaborasi, ada dialog. Manajer. Selanjutnya, posisi kontrol apakah? Ayolah lakukan dokumen. Besti ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah? Kamu tidak akan mendapatkan nilai Iya. dari kita menjaga bulan. Hukuman apa? Yang konsekuensi tadi itu apa? Hukuman teman. Tahu, bukan tahu. Tahu dong. Sekarang kita lanjut ya keyakinan kelas ya. Kita keyakinan kelas ya. Dua materi terakhir. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas tidak mengapa bukan peraturan kelas saja? Apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Apa kira-kira? Keyakinan yakin benar-benar dilakukan. Keyakinan itu yakin benar-benar dilakukan. Terus kalau Kalau peraturan peraturan bisa dilanggar dan bisa tidak. ya. Aturan itu bisa dilanggar atau bisa tidak. Oke. Kalau keyakinan itu yang membuat siswa merasa Berat. positif. Oke. Kemudian sampaikan oleh teman-teman tadi bahwa keyakinan kelas itu berbeda ya dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan peserta didik dilibatkan dalam menentukan keyakinan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Kalau di peraturan kelas, guru yang menentukan segala sesuatu yang dilarang itu di guru yang menentukan ya. Kalau keyakinan kelas itu dilibatkan dua-duanya. Ya. Kemudian ini skip aja. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Ini beberapa cara untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih singkat. Kemudian lebih nyata kalau yang apa namanya keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau bersifat umum. Ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Kalau membuat pernyataan kelas itu tidak boleh menggunakan jangan, dilarang, itu tidak boleh, itu kalimat negatifnya ya. Harus misalkan jaga kebersihan atau tidak boleh menggunakan dilarang buang sampah, itu tidak boleh. Kalau itu keyakinan harus jaga kebersihan, kata positif harus menggunakan kata-kata positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, seperti yang diketahui bahwa keyakinan kelas itu cuma beberapa, cuma sedikit, tapi kan namanya juga apa namanya umum atau universal, jadi secara umumnya saja tidak kita rincikan seperti peraturan kelas yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi membuatnya. Jadi semua warga kelas itu nanti membuat apa namanya peraturan keyakinan kelas. Nanti ditulis dalam kertas, bisa ditulis di tembok di papan, ya. Nanti itu kan ada yang banyak tuh, ada yang apa namanya sama. Itu nanti masuknya apa namanya bisa dituliskan salah satu aja masuknya ke kalimat pernyataan universal yang mana. Misalkan tidak boleh mengganggu teman kalau di peraturan, berarti dia masuknya saling menghormati antar teman. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan jika ada yang keliru suatu saat nanti bisa diganti atau ditinjau ulang lagi. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Kemarin sempat buat keyakinan kelas sama anak-anak seperti ini. Ini secara umumnya ya. Kemudian Yang jadi pertanyaan siapa yang kemudian di sini beda antara peraturan dan keyakinan ya. Di sini ada beberapa kalimat universal atau pernyataan universal yang sama ya, seperti keselamatan, keamanan, kesehatan. Ini kan kalau dia sama menggunakan masker, berlari ke atas, ini kan keamanan, berarti bisa
ditulis salah satunya aja. Ya. Kalau di peraturan kan harus di Lebih semuanya rinci. ditulis rinci. Ya. Kalau ini kalimat universalnya saja. Hmm. Ya, misalkan menghormati orang lain kan dilarang mengganggu orang lain, tapi kan menghormati orang lain kan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Salah satunya kan juga menghormati orang lain, berarti ditulisnya bisa satu aja. Iya. Ya. Oke, materi terakhir tentang segitiga. Materi terakhir tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat, mungkin dia mengganggu temannya atau berbuat kesalahan lainnya. Kemudian di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, tahapan ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalimat atau kata-kata pernyataan yang digunakan itu adalah seperti ini: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga perlu melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi untuk permasalahan ini. Dan yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Ini contoh kalimat-kalimat pernyataan yang kita gunakan untuk restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, di mana validasi tindakan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Contoh kalimat pernyataan yang digunakan pada tahap ini adalah kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini merupakan contoh-contoh kalimat pernyataan yang digunakan nanti untuk tahap restitusi, tahap yang validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahap ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri kita. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurutmu? Kemudian terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini contoh-contoh kalimat pernyataan. Kemudian sekarang saya akan memutarkan video restitusi ya yang sudah yang mendapatkan apresiasi dari fasilitator yang menjadi tugas saya kemarin. Di liburan kantor itu. Iklan. Nah ini ya kualitasnya. Nah kurang lebihnya seperti ini prosesnya ketika kita mau merestitusi sebuah masalah yang dilakukan oleh siswa. Nah permasalahannya Aurel ini kemarin dia marah-marah sama Ridan. Ya, dia marah-marah sama Ridan, kemudian dia melempari Ridan menggunakan buku paket. Nah, saya tidak ada pada saat itu, tapi saya dikasih tahu sama anak-anak bahwa ibu Aurel marah-marah berantem sama Ridan di kelas. Makanya saya tanya Aurel kata teman-temannya kalau Aurel tadi berantem sama Ridan, kenapa? Pada tahap menstabilkan identitas, kenapa? Saya tanya seperti itu. Aurel akhirnya menjawab dia marah-marah karena nama orang tuanya dijadikan bahan bercandaan untuk membuli dia, membuli teman-temannya. Nah, pada saat ini kita akan menstabilkan
bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi posisi kontrol yang paling ideal itu adalah sebagai manajer, ya. Manajer jadi pilih. Ya, jadi manajer. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan bahwa hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Mungkin dulu kalian pernah mendengar kesepakatan kelas, hanya saja namanya yang berbeda, yaitu peraturan kelas, ya. Kalau peraturan kelas itu hanya tersusun atas kesepakatan atau atas kemauan dari atau aturan dari guru saja, ya, tanpa menanyakan kepada kalian. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ada kesepakatan antara siswa dan guru. Nanti ibu akan kasih kalian kertas warna-warni, yang cowok, yang hijau, yang cewek, yang pink. Nanti kalian tulis di sini kesepakatan atau keyakinan kelas apa aja yang kalian mau adakan di kelas ini. Ya, misalkan saling menghargai, berarti kalian sudah sepakat bahwa kita di sini harus saling menghargai. Berarti kalian tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling mengganggu. Kemudian ada mungkin nanti yang menulis di sini jagalah kebersihan. Otomatis semua kita di sini harus menjaga kebersihan. Tidak ada yang boleh mengotori ke kelas. Nanti kalian tulis di sini, jangan tulis namanya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, ya. Di sini, ya. Ibu bagikan sekarang, ya. Silakan langsung ditulis, ya. Kalau sudah ditulis, langsung ditempel di kertas warna orange, ya. Ya. Silakan ditulis yang ibu sudah bagikan. Sudah selesai? Giliran satu orang silakan tempel keyakinan kalian kelasnya, ya. Tempel. Nah, ayo kita giliran, ayo tempel.
Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurel, tadi Ibu dapat laporan dari temannya kalau Aurel itu berantem di kelas. Kenapa? Ya Bu, habisnya Aurel kesal dan jengkel dengan Ridan. Kenapa kesel dan jengkel sama Ridan? Ridan terus-menerus mengganggu saya di kelas dengan meledek nama orang tua saya. Ridan membuli saya, Bu, makanya saya marah. Oh begitu. Wajarlah kamu marah dan kesal dengan Ridan. Jika ibu berada di posisinya Aurel, pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu tadi tindakan apa yang Aurel lakukan terhadap Ridan? Saya marah-marah dan melempari Ridan menggunakan buku paket. Oh begitu, Aurel melempari Ridan menggunakan buku paket. Aurel melakukan hal itu pasti punya alasannya. Alasannya apa? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Masa nama orang tua saya dijadikan bahan bercandaan, sedangkan saya menyayangi dan menghormati orang tua saya. Oke, wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela nama kedua orang tuanya dijadikan bahan bercandaan untuk dijadikan alat untuk membuli Aurel. Nah, ibu sangat menghargai tindakannya Aurel yang tidak lebih berbuat buruk daripada yang tadi. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah-marah terhadap Ridan, melempari Ridan dengan buku paket, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut Aurel, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman. Oke, betul. Menurut Aurel, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Penting. Oke. Untuk kan tadi Aurel bilang saling menghormati antar teman itu penting ya. Jadi keyakinan apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang marah? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Apakah Aurel bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan Aurel lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha bersabar dan menahan emosi saya ketika ada yang membuli saya, dan saya akan melaporkan kepada wali kelas. Oke, tindakan yang sangat bagus Aurel ya. Jadi kalau kita sedang merasa emosi atau merasa kesal dengan teman-temannya karena dibully atau dijadikan bercandaan sesuatu yang kita tidak inginkan, jangan langsung emosi, jangan langsung amarahnya itu tinggi ya. Kita harus bersabar. Tindakan itu ibu sangat-sangat apresiasi ya. Oke, tetap semangat Aurel ya. Nanti kalau silakan sekarang boleh keluar main. Nanti kalau sudah selesai keluar main silakan masuk kelas lagi ya. Iya. Itu aja yang ibu mau konfirmasi. Selamat istirahat.